Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri perempuan yang pernah minum air doa, pentil tetenya nongol. Yang nggak minum air doa, pentilnya masuk ke dalam. Nongol nggak coba? Coba periksa dulu. Hah? Apa? Minta doa sama ibu. Air doa. Tapi kemarin saya baru tahu tentang itu baru kemarin pas sore. Mana mic-nya? Pas sore ada yang datang. Coba mic-nya. Coba ngomong gimana? Ya. Jadi Kencangan dikit. Jadi setiap hari itu kegiatan saya itu saya kan mengurus orang wali majedub gitu. Apa? Wali majedub gitu. Jadi kalau dari kalangan habaib itu wali yang apa yang kayak nyeleneh gitu Pak Haji gitu kan. Wali yang nyeleneh. Iya, jadi orang menyangka gila, padahal orang menyangka orang itu gila gitu, padahal nggak gila beliau itu gitu kan. Ternyata kan wali Allah gitu. Nah, saya mengurus itu setiap hari. Orangnya laki perempuan? Laki-laki, sudah tua. Tiap hari, jadi saya melayani tamu-tamu yang datang gitu. Nah, mereka yang datang itu, jadi datangnya ke saya, minta doa gitu, bawa air, apa hajatnya, nanti saya kasih pencerahan gitu. Yang kasih pencerahan siapa? Saya yang kasih pencerahan gitu kan. Coba sini dulu kasih pencerahan. Ini kan saya gitu kan. Ya, terus saya tahu Pak Haji itu baru kemarin siang. Pas malam ada tamu Pak Haji. Nah, saya ingat tuh ilmunya Pak Haji kan, yang gimmick-gimmick kayak gitu. Nah, saya kasih tahu tuh Pak Haji, saya sambil ketawa-tawa gitu. Tapi karena mereka itu yakin dan kebetulan saya memang adanya itu dengan wali majedub, jadi mereka tuh berpikirnya gini, oh muridnya majedub juga yang nyeleneh, dibilangnya begitu, makanya mereka percaya. Saya kasihlah ilmunya Pak Haji yang gimmick-gimmick gitu. Sore tuh Pak Haji, kemarin sore nih, ternyata tadi siang saya ada di sini, dia WA saya. Alhamdulillah kabul. Tepuk tangan dong. Gitu Pak Haji. Satu. Nah, berselang jam lagi ada lagi yang WA. Alhamdulillah kabul. Tepuk tangan lagi dong. Padahal saya sendiri belum mempraktekkan gitu. karena saya tahu kan baru siang. Sore ada tamu gitu. Karena saya udah terbiasa nerima tamu itu kan gitu. Yuk maju sini dulu. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Sini, luar biasa. Gini, duduk sini. Sini. Nah, oke. Jadi mbaknya tuh meraktekin ilmu RDAY-nya ke pasien-pasiennya. Terus hasilnya apa tuh? Kalau boleh tahu. Ulangi lagi nih. Bos. Ini guru kita, Bos. Suhu. Ayo. Hasilnya jadi mbaknya kegiatannya apa? Tadi ulangi lagi. Mbaknya kegiatan mbaknya saya. iniin wali majeduk apa bagian apa mbaknya? Oh. Bagian nyundul? Enggak. Jeduk atau bagian apa? Enggak. Jadi kegiatan saya sehari-hari saya mengurus beliau kayak seperti makannya gitu. Setelah beliau
ibadah apa saya sudah siapkan makan. Laki-laki sudah tua. Walimah jeduk. Ya. Namanya walimah jeduk. Ya. Kalau di NU atau apa tadi? Di mana tadi? Oh, di Habaib. kalangan Habaib. Iya. Itu walimah jeduk namanya. Walimah jeduk. Ya. Terus Menurut orang biasa gitu kan dipikirkan itu gila, padahal enggak gila. deketin Mike. Padahal enggak gila. Kenapa enggak gila? Karena kan saya setiap hari yang mengurus beliau. Ternyata beliau ibadah semalam itu sampai menjelang subuh itu terus beliau memuja-muji Allah gitu ya, mengaji. Gitu. Jadi otomatis saya karena satu rumah ya, saya jadi mengikuti itu Pak Haji. Saya seperti apa yang ada di YouTube ya, tentang Pak Haji itu ya, yang 18 harus dihindari mandi malam, itu udah saya lakukan gitu. Nah terus saya tahu tentang Pak Haji baru kemarin siang gitu. Taunya dari mana? Dari YouTube. Kebetulan sore itu ada yang datang tamu, konsul lah gini. Konsul sama mbaknya. Ya, gimana nih? Saya teringatlah itu yang ilmunya Pak Haji itu, yang gimmick-gimmick itu, gitu kan? Saya kasih tahu lah. Tapi orang itu juga senyum. Mereka berpikir yang gini, oh orang gurunya aja majedub, muridnya majedub ya, katanya gitu. Tapi saya juga ketawa gitu, ya. Tapi mereka percaya gitu, dipraktekkanlah malam itu. Gitu. Ilmu gimmick-gimmicknya RDAY. Ya, dipraktekin tuh malam itu. Tadi siang saya kan sampai sini jam 10. Nah, ada WA. Alhamdulillah kabul katanya. Kata gitu. dia. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya. Oh dikasih tahu ilmu gimmick-gimmick. Iya. Contohnya apa gimmick-gimmicknya? Biar minimal ini penakjub walimah jeduk bisa praktek. Iya. Ya. Apa yang dikasih tahu gimmick-gimmicknya? Yang gimmick-gimmicknya yang dikasih tahu pertama karena itu kan udah sore juga kan gitu. Ya udah balik bajunya pada saat tidur. Terus colek-colek kata saya gitu. Apa yang dicolek? Pepeknya kata saya gitu. Karena dia kan perempuan. Nah, colek-colek pepeknya. Ibu bapak tahu gak Pepe? Pepe itu pulang pergi, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya. Jadi Pepe masuk keluar, masuk. Ya. Ya. Jadi colek Pepe-nya. Ya, dicolek Coba Pepe. perhatiin lagi, ini serius nih. Ini yang ngomong muridnya langsung. Gimana Mbak? Ya, terus Kamu celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Ya, dibalik semuanya. Terus itu ustazah yang datang ke saya. Ustad. Ustazah. Wow, yeah. Ustazah. Pepe. Yang datang gitu. Nah, kebetulan yang mau diniat hajatkan itu seorang abuya terkenal di Jawa Timur saat ini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu. Kata si Bu Ustazah ini bilang ke saya, Bun, gimana? Ini seorang abuya loh, ulama besar ada di Jawa Timur gitu. Pasti beliau tahu. Bismillah kata saya gitu. Bismillah, insya Allah gitu ya. Nggak akan tahu itu mah ilmunya Allah. Kamu nggak usah mikir apa-apa. Saya bilang begitu, Pak Haji. Ketawa lah itu langsung. Ketawa. Coba gimana ketawanya? Lanjut. Setelah itu ya pas saya jam 10 sampai sini ya itu langsung Laporan. Ya ustazah itu langsung WA alhamdulillah katanya gitu ya. Alhamdulillah. Kabul Bun katanya. Terkabul. Gitu. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi kemarin siang itu yang terkabul. Hari itu juga dia langsung diajak nikah kembali. Tepuk tangan dong. Gitu. Wow. Siapa ibu-ibu yang mau nikah kembali?
Mau no. Yang kedua, langsung beliau itu ditransfer, tapi nominalnya saya nggak tahu karena nggak enak saya mau bertanya gitu kan. Nah itu terus beliau langsung telepon saya diberi hadiah, akan dijemput, diajak keliling ziarah ke kota Jawa Tengah ke para wali Allah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Seperti itu Pak Haji. Ya, Tapi ya. saya sendiri belum mempraktekkan Ya. karena memang kan saya baru tahu Pak Haji siang itu gitu, siang itu. Nah, yang kedua, kenapa saya langsung bertekad ke sini Pak Haji? Kenapa saya langsung bertekad ke sini? Saya siang tahu Pak Haji dari YouTube gitu. Kenapa saya langsung bertekad ke sini? Di YouTube itu yang saya lihat aneh itu centong-centong itu gitu kan. Centong-centong itu gitu. Saya ketawa malam itu kan, ketawa kan ngakak sendirian. Nah, setelah itu barulah saya teringat. Loh, saya setahun yang lalu saya pernah bermimpi centong diberi sama seorang wali majdub itu tadi Pak Haji, yang saat ini masih hidup. Beliau ada seorang habaib yang udah terkenal, saya rasa pasti pada tahu gitu, cuman saya nggak bisa sebut namanya. Saya dikasih centong gitu sama beliau itu. Ini loh Wan, centong, lu mau apa gitu, mau apa terkabul semuanya, lu jangan mikirin apa-apa, lu nggak akan kerja, karyawan lu banyak, lu akan bangkit lagi lebih dari yang dulu, katanya seperti itu. Seminggu yang lalu saya ditelepon lah dengan guru mursyid saya yang dari Kalimantan juga. Kamu nggak usah capek-capek, mau ngapain kamu nyalok-nyalok tanah? Sudah aja istiqomah di situ, urus beliau. Besok tinggal dikit lagi ada yang datang menghantarkan ke kamu, ndak usah capek-capek. Gitu Pak Haji. Nah saya dari mimpi itu tadi, kok ini sama ya, ada centong-centong begini, apa ini jawabannya? Makanya saya langsung ke sini. Tepuk tangan dong. Wow. Makanya saya pengen tahu, pengen tanya ke Pak Haji masalah centong itu gitu kan. Oh berarti apa saya harus minta centong ke Pak Haji gitu? Iya nggak apa-apa. Centong saya tinggal satu. Masya Allah gitu. Padahal saya sendiri juga orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tapi saya mungkin karena saya dikelilingi beliau-beliau tadi, saya juga suka dikasih. Ini masih bingung. Dikelilingi beliau-beliau tadi. Ya, coba siapa kira-kira? Saya dikelilingi dengan guru-guru mursyid saya yang suka Dia pada nanya nih agak blow on. Guru-guru mursyid itu apa tuh mursyid? Yang agak blow on. Guru-guru mursyid itu apa ya? Guru tarekat, guru spiritual kita gitu, masalah ke Allah, ketauhidan gitu. Jadi disitulah yang bikin saya tenang. Sebenarnya saya pribadi, saya punya hutang sekitar 15 miliar. Tapi saya tenang saja. Saya nggak bagaimana baik, saya tenang, saya yakin sama Allah. Padahal saya setiap hari saya menerima tamu dengan berbagai macam permasalahan gitu. Tapi saya tersenyum aja. Saya yakin pada waktunya nanti pasti ketemu jalannya gitu. Akhirnya ketemulah ini Bapak Haji Dwi gitu. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan tinggal di mana? Oh, Cimande itu deket mana tuh? Cimande itu deket Awi. Oh, Ciawi masih lurus apa belok kiri apa belok kanan? Ke kanan yang arah ke Sukabumi. Ya. di Sama situ. Talang mananya tuh Talang? Ya udah itu Talang. Cikretek lurus lagi? Iya. Cikretek. Iya lurus lagi. Ibu tahu gak Cikretek?
Yang kalau jalan kertak. Iya. Mudah-mudahan Cimande namanya. ya Cimande. Oh, yang Talang itu. Ya. Tinggal di situ. Ya. Saat ini saya tinggal di situ udah 1 tahun. Sebelumnya saya di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya, saya seorang pegawai pemerintah. Tapi saya udah resign. Saya udah tinggalkan semua itu. Seperti itu, Pak Haji. Jadi mudah-mudahan sekarang ini, saat ini ketemu dengan Pak Haji, mudah-mudahan pasti, bukannya mudah-mudahan lagi, pasti ada solusinya. Giliran untuk saya, bukan untuk yang tamu-tamu saya, gitu. Boleh. Gitu, Nanti Pak Haji. Mbaknya catat nomor HP saya. Nanti kita privat. Ya. Nanti bisa privatnya di Aeon Mall. Ya. Bisa nanti di Alana. Ya, Bisa amin. nanti di Jakarta. Nanti saya ajarin Amin. cara cepat hajat terkabul. Yang lain juga diajarin. Ya, Gak amin. mungkin enggak. Karena ini kan 15 miliar. Coba Bapak dan Ibu, ada gak yang 15 miliar? 10 miliar? 10 miliar? 10 miliar? Utang kemana 10 miliar? Hah? Utangnya di Tanah Abang. Maksudnya utangnya kemana 10 miliar? Ke bank apa ke rentenir atau kemana? Hah? Oke, ke orang-orang. 10 miliar satu ya. 5 miliar. 5 miliar. 2. 1 miliar. 3. Oh? Itu yang uang ibu dibawa orang keluar tuh, yang belon ibu apa yang bawa duit kabur uang ibu? Ya. Gampang lah. Nanti bapak dan ibu japri, kirimin fotonya, hajatnya berapa, nanti kita atur. Tadi saya privat 26 orang. Selesai semua. Yang di Alana hajatnya 1 triliun. Di Alana, di Hotel apa Kang Nur kita makan? Swiss Bell di Cimanggu 1 triliun. Alhamdulillah. 500 miliar. Alhamdulillah. Nanti ibu japri ya. Kalau hari ini mah kita global aja. Nanti diajarin pasti. Nah, terus apa yang menggebu-gebu kok ibu pengen datang ke RDAY? Yang menggebu saya ke RDAY tadi, saya ya teringat mimpi saya setahun yang lalu. Mimpi apa? Mimpi jorok atau mimpi apa? Yang mimpi diberi centong. Kebetulan saya lihat Pak Haji kan pertama buka itu membahas masalah centong gitu. Nah, disitulah saya langsung, apa ini jalannya gitu. Karena bertahun-tahun, apa sih kok saya kasih centong, katanya dengan centong ini ya semua nanti terkabul, apa yang kamu mau terkabul, semuanya beres semuanya gitu. Yang penting kamu ke Allah, ke Allah. Bentar ya, Den, ambilin centong yang gagangnya ukir tuh, yang punya raja-raja makan tuh. Ambil 1 biji aja. Berapa? 1 ya, 1 yang ukir ya, yang biasa raja-raja makan pakai centong kayu ukir. Ntar saya kasih. Saya kasih centong ukir. Jadi memang buat raja-raja makan. Amin, amin. Iya. Oke, ada lagi Bu? Udah, terus jadi Pak Haji, ini kan pasti saya masih tinggal ada di Bogor ini, pasti setiap hari itu pasti ada aja Pak Haji yang dateng gitu kan. Gampang, hajatnya apa? Tinggal dicentongin aja Bu. Mana tangan kamu? Iya. Utang kamu berapa? 10 miliar. Centongin aja. 99 kali lunas. Nanti duitnya akan diterima lewat tangan ini kan, lunas. Tepok, pok, pulang. Nanti dia lunas. Jadi kamu buat perwakilan saya di sana. Kan iya, saya nggak mungkin nepok-nepokin ya kan? Iya. Daripada gue nepok-nepokin, mendingan gue goyang lidah. Iya. Kalau yang sakit Pak Haji, kalau yang sakit sama? Sama, dikerokin. Mana yang sakit? Saraf kejepit, centongin, kerok. Kerok 99 kali, tepok. Sembuh. Asam urat, diabetes, kerok. Yang mana? Tepok. Tuh. Ini centong udah tua, udah 100. Udah 100
92 tahun apa katanya Ya situ. Allah, Udah lama makasih, banget, Pak. Makasih. Di mana-mana kan ada gak centong yang gagangnya ada ukirannya? Nggak ada, biasa kan? Ini nanti ada ukirannya. Saya kasih. Ya. Pak Haji, kok aku nggak dikasih? Coba dulu mukanya mau gak diukir? Yalah, humor. Iya, Pak Haji. Oke, ada lagi? Udah, jadi saya sih gini, emang hutang saya 15 M, tapi saya yang ekstrim gitu. Kalau diajarin, Mbak, Ya. diajarin, itu butuh waktu satu orang bisa 3 jam, minimal 2 jam. Iya, Nah ini kalau semuanya nanti nggak kebagian, kasihan. Nanti lo privat aja japri gue ya. Oh iya. Gue pegang Pak Haji. yang lain ya. Iya, Karena iya. nanti kita mau ke Jakarta. Iya, Hari Pak ini Haji. kita ada ketemu tamu di Bubur Kuangtung. Pecenongan. Ya, jadi nanti kita ada ketemu orang di sana jam 2 pagi, privat, khusus eksklusif. Kalau ngajarin malam-malam enak, Bu. Kenapa? Sama-sama alat kelamin yang tegang-tegang enak. Kita nanti jam 2 ada ketemuan di Bubur Pecenongan di Kuangtung di Pecenongan Pasar Baru. Jam 2 malam. Jadi kita saya jam 1 berangkat. Jadi kita beresin dulu biar selesai. Oke? Ibu nanti saya kasih centong. Satu lagi Pak Haji. Tadi waktu saya berangkat ada yang datang juga mintanya dia kan bisnis perumahan. Gimana nih supaya cepat pada laku? Saya keinget yang Pak Haji bilang kucing-kucing gitu. Saya suruh kasih makan kucing. Saya suruh kasih makan kucing, ikan, pokoknya 2 Kembung. lah. Semut jangan dimatiin, Ya. disemprot pakai air gula. Alhamdulillah dipraktekin walaupun mereka juga ketawa. Oh gila ini, walaupun saya selalu dibilang Wali gila. Majeduk. Duh, gigil. Begitu. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu mau ekstrim, sedekah ngasih makan binatang tuh harus 1 paket 3. Burung, kucing, semut harus 3, nggak boleh 1. Burung harus nanti ada semutnya. Sini. Tuh, ada ukirannya nggak? Choice. Iya, mantap. Bos, lihat bos, ada ukirannya nggak bos? Shoot bos. Gambar semar kan ya? Ya, gambar semar. Ini manjurnya super. Tapi centong saya juga manjur. Kan Bapak dan Ibu hajatnya recehan. Di bawah 1 M, di bawah 10 M. Kok ini bisa ratusan miliar. Tapi nggak apa-apa, bertahap. Karena dia kan pegang pasien. Kalau Bapak dan Ibu kan megang setan. Beda ya. Nih, gue kasih. Ini bentuknya kayak alat kelamin lu nih, agak lonjong, oval. Makasih Pak Haji, makasih. Jadi Bapak dan Ibu saya ulangi lagi, kalau mau sedekah binatang harus 3, nggak boleh 1, jomplang. Kalau udah sedekah ngasih makan burung, apa tuh makanan burung? Beras, menir.